Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali berkumpul di kelas bersama teman-teman kita semuanya dalam keadaan penuh semangat. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak mau nanya dulu kabar kita semuanya. Kan siapa tahu ada yang sakit ataupun ada yang tidak hadir, jadi Bapak harus tanyakan kabar. Bagaimana kabar semuanya? Ada yang sakit ataupun sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Berarti pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan penuh semangat, kemudian konsentrasinya baik supaya ilmu yang nanti Bapak sampaikan kepada anak-anak dapat diterima kemudian bermanfaat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar Al-Quran hadis, terlebih dahulu kita harus membaca doa. Seperti biasa ya, karena kalau kita baca doa supaya belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian diberkahi oleh Allah, serta ilmu yang nanti kita terima dapat bermanfaat, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, situ kita doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tadi sudah doa, semoga Allah mempermudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar Al-Quran hadis, terlebih dahulu Bapak absen dulu. Absen dulu anak-anak sekalian. Apakah hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Berarti hadir semua, kita bisa belajar Al-Quran hadis sama-sama. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran hadis. Al-Quran hadisnya adalah tentang hadis-hadis ibadah, hadis-hadis yang pendek untuk dihafal oleh anak-anak sekalian. Baiklah, kita mulai ya. Alhamdulillah. Ya, baiklah, tadi kita sudah ya mulai pembukaan kita, jadi kita masuk langsung ke materi belajar kita hari ini, yaitu tentang hadis-hadis pendek ibadah. Sebelumnya Bapak harus kasih tahu dulu ya tujuan mengapa sih kita harus belajar tentang hadis ini, mengapa harus hadis ibadah, kenapa tidak hadis yang lain. Karena ibadah adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim, muslimah. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Beribadah itu banyak contohnya, seperti kita sholat, kemudian kita puasa, kita bersedekah, itu adalah ibadah. Jadi itu tujuannya supaya anak-anak semuanya nanti tahu ibadah itu apa, kemudian hadis-hadisnya apa saja, agar nanti ketika kita ditanya, ketika kita sholat, ketika kita belajar, kita sudah tahu hadis-hadisnya apa saja, ibadah itu apa. Itu ya tujuannya. Jadi kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang hadis-hadis pendek ibadah. Ini Bapak sudah siapkan tiga hadis, nanti anak-anak dihafalkan ya. Dihafalkan, kemudian ditulis, kemudian dipahami maknanya. Jangan hanya kita menghafal dan tahu saja, tapi kita paham apa sih maknanya, apa sih artinya, seperti itu. Jadi Bapak sudah siapkan 3 ya hadis. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih, tahu nggak hadis pendek ibadah itu apa saja? Nah, seperti itu ya Bapak kan menaruhnya 3. Ada yang tahu nggak hadisnya apa saja? Ada? Nggak ada yang tahu? Nah, berarti Bapak harus kasih tahu berarti ya. Di hadisnya di sini ada 3. Yang pertama hadis tentang sholat, yang kedua hadis tentang kebersihan, yang ketiga hadis tentang berkata yang baik. Jadi ada 3, sholat, kebersihan, kemudian berkata yang baik. Baiklah, di sini Bapak akan bagikan dulu ya. Bagikan. Ini Bapak sudah siapkan, anak-anak nanti bisa dibaca ya, kemudian disalin dan ditulis lagi. Baiklah, ini Bapak bagikan ya. Nah, bagikan. Nah, baiklah, itu tadi nanti dibagikan satu-satu.
Sebenarnya kita langsung saja baca hadisnya itu apa saja. Jadi hadis yang pertama, anak-anak dengarkan ya, Bapak jelaskan, jangan sampai nggak dengar. Jadi hadis yang pertama itu bacaannya adalah Miftahul Jannati As-Shalah. Apa tadi? Miftahul Jannati As-Shalah. Jadi artinya itu kunci surga adalah sholat. Nah, jadi anak-anak yang ketika azan nggak mau sholat, berarti kalian bukan penghuni surga. Kalian nggak punya kunci surga, tapi punya kunci neraka. Berarti kalian harus sholat. Hadis ini hadis sahih, yaitu hadis riwayat Ahmad. Sudah tahu ya yang satu tadi hadis tentang apa? Ya, tentang sholat. Yang kedua, dengarkan lagi ya, Bapak baca At-Tahuru Syahrul Iman. Ini hadis riwayat Muslim tentang kebersihan. Artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kelas kita ini kan contohnya Bapak lihat tadi masih ada sampah. Berarti nanti sudah ini belajar harus dibersihkan ya, supaya kelas kita bersih, kemudian sebagian dari iman. Nah, baiklah, tadi Bapak sudah bacakan ya 2 hadis pendek tentang ibadah. Nah, ada satu lagi yang belum Bapak sebutkan dan Bapak bacakan hadisnya. Berarti yang nomor 3 itu hadis tentang sedekah. Bapak nggak baca hadisnya, Bapak juga nggak baca artinya, nggak juga jelaskan. Jadi itu tugas untuk kalian sekarang. Jadi kalian silakan ditulis hadisnya di buku, kemudian artinya juga. Kalau ada yang tahu penjelasan, boleh taruh penjelasan ya. Kalau nggak ada yang tahu, berarti tulis Arabnya sama artinya. Itu tugas, langsung dikerjakan sekarang ya. Bapak tunggu. Baiklah, sudah dikerjakan tugasnya? Sudah ya, boleh dikumpulkan. Nah, baiklah, ini tugasnya sudah dikumpulkan semua ya. Ada yang belum? Sudah semua. Nanti ini sudah, nanti Bapak cek dulu ya. Cek dulu. Nah, alhamdulillah ini rata-rata tulisnya sudah bagus ya. Cuma harus dirapikan lagi nih. Masih banyak tulisannya yang harokatnya yang salah nih. Kemudian artinya juga ada yang nggak jelas. Berarti harus diperbaiki ya. Diperbaiki. Baiklah, nanti Bapak masukkan dinilai. Nilai, tugasnya sudah tadi. Berarti hadis yang ketiga apa? Tahu tentang apa tadi? Tentang sedekah. Berarti hadis ketiga tentang sedekah. Yang pertama tadi sholat, yang kedua kebersihan, yang ketiga sedekah. Berarti apa bunyinya? Tahu nggak? Tahu? Coba. Ya betul. Berarti bacanya al kalimatut thayyibatu shadaqah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya berkata yang baik adalah sedekah. Jadi anak-anak sama teman-teman, kemudian sama bapak, sama guru-guru yang lain harus sopan, berkatanya harus yang baik. Karena kalau kalian berkata yang baik adalah sedekah, kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak sampai situ? Paham? Alhamdulillah paham ya. Berarti itu tadi ya Bapak sudah buat. Nah, sekarang kita masuk penjelasannya. Penjelasan yang pertama, hadis pertama tentang sholat. Apa sih itu sholat? Ada yang tahu sholat? Ada? Coba tahu? Coba dibaca. Ya, betul. Berarti sholat itu adalah kewajiban setiap muslim, baik itu muslim perempuan, laki-laki. Sholat itu hukumnya wajib. Tetapi ada yang membedakan. Kalau laki itu sangat-sangat wajib ya, karena laki sebagai imam ya, jadi harus sholat walaupun masih kecil, harus sholat dari sekarang. Sementara yang perempuan wajib sholat, tetapi dia ada keistimewaannya. Terkadang boleh nggak sholat, boleh sholat. Jadi itu ya, sholat itu ada berapa waktu? Ada yang tahu? Ya berapa? 5. Ya betul 5. Jadi 5 waktu ya. Kalau ada yang bilang 6 waktu, itu salah. Berarti di sholat itu ada 5 waktu. Sholat apa saja? Subuh, apalagi? Ya, zuhur, apalagi? Asar, maghrib dan isya. Benar.
Itu ya, jadi Bapak jelaskannya sedikit saja ya. Yang kedua, hadis tentang kebersihan. Kebersihan berarti nyapu-nyapu lantai itu kebersihan. Kayak di meja itu kotor, itu harus dibersihkan. Meja yang lain juga ya harus dibersihkan. Karena sebagian dari iman. Jadi iman kita itu bukan cuma kita yakin sama Allah, kemudian percaya dengan Nabi Muhammad, tetapi kebersihan juga adalah sebagian dari iman. Itu ya, jadi harus bersih. Ketiga, hadis tentang sedekah. Berkata baik itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma ngasih duit, kemudian ngasih baju, kemudian ngasih makanan, tetapi berkata pun sedekah. Jadi banyak-banyak saja ngomong begitu ya. Nanti kalau omongan kita baik, sedekah kita, berarti kita dapat pahala dari Allah. Jadi kecil kita sudah bersedekah, nggak punya duit, tapi kita ngomong saja, jadi bersedekah juga. Itu ya, jadi ada 3. Baiklah, karena sudah ada penjelasan, tadi Bapak sudah kasih tugas, berarti langsung saja ya Bapak kasih kelompok. Semua kasih kelompok. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang bertanya? Nggak ada? Berarti sudah paham semua ya? Sudah paham semua, pintar-pintar semua berarti. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita bagi kelompok dulu. Kelompok ketua kelasnya ya dibagi ya. Ya, nanti ketua kelasnya yang bagi kelompoknya. Jadi tugas kelompok sudah dibagi tadi? Sudah? Ya, sudah. Alhamdulillah. Berarti tugasnya kalian harus membuat 1 buah hadis tentang ibadah. Setiap kelompok beda ya, nggak boleh sama. Jadi hadisnya ibadah 1 buah, dibuat artinya, dibuat Arabnya, dibuat juga penjelasannya. Itu ya, nanti minggu depan kita ketemu lagi dan tugasnya harus dikumpul. Baiklah ya, mengerti ya sampai di sana? Ada yang ingin ditanya lagi tentang tugasnya? Ada yang ingin ditanya? Ya nggak ada ya, berarti nggak ada. Baiklah, mungkin pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang Bapak ajar pagi hari ini pada anak-anak sekalian dapat bermanfaat. Kemudian nanti di rumah pelajarannya diulang-ulang lagi supaya ingat, supaya bacanya nanti lancar. Ingat ya, tadi hadisnya dihafalkan, tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi dan tugasnya harus dikumpul. Kalau nggak ada yang kumpul berarti Bapak akan kasih nilainya 0. Oke? Paham? Alhamdulillah paham ya. Baiklah, mungkin sampai di situ saja belajar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.